kebanyakan mati lampu kayaknya. Oh, kebanyakan mati lampu? Baik. Lampu. Ana juga mati lampu, Ustaz. Ana enggak, Ustaz. Oh iya kah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran praktek ibadah ya. Kemarin kita sudah belajar pendidikan agama Islam. Ustadz mohon maaf kemarin karena untuk soalnya kemarin sebenarnya Ustadz sudah posting di Google Site-nya, tetapi Ustadz ternyata lupa membuat tombol ya. Jadi sudah dibuat, sudah diposting, bisa dikerjakan, tapi tombolnya ternyata belum Ustadz buat ya. Kemarin ada yang ingatkan belum bisa. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar praktek ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Semoga hari ini berjalan lancar. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai Doa selamat. Doa selamat ya. Jadi yang kita bahas adalah doa selamat. Harusnya kita membahas mengenai jamak dan qashar ya. Ketentuan jamak dan qashar fikihnya dulu baru doanya. Tapi karena menurut Ustadz doanya ini cukup panjang, mungkin ada yang belum hafal, nanti biar waktu menghafalnya lama. Ya, biar waktu menghafalnya agak lama, maka Ustadz dulukan untuk hafalan doa selamat. Baik, sebelumnya mohon yang lain di-mute dulu ya. Di-mute dulu supaya nanti suara Ustadz yang masuk. Karena nanti kayaknya masih banyak teman-teman yang belum masuk. Mungkin tadi ada yang bilang listriknya mati, ya, listriknya padam, supaya nanti bisa melihat video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke doanya ya. Ini doanya. Doa selamat. Ya. Ini biasanya dibaca oleh umat muslim setelah selesai sholat. Kalau kalian sering sholat di masjid, biasanya doa ini selalu dibaca. Ya. Ustadz contohkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut najata minan nar wal afwa indal hisab. Begitu boleh ya, atau yang versi berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Seperti itu ya. Mau diulang lagi? Oke, Ustaz ulang lagi ya. Sekarang versi yang seperti Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Seperti itu ya. Atau yang begini, yang seperti orang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Begitu boleh nada umi, boleh yang seperti kita berdoa. Nah, untuk pembacaan karena ini sebuah doa sebenarnya tidak ada keterikatan dengan tajwid ya. Jadi seumpama anak-anak contohnya ini salamatan fiddin itu juga tidak apa-apa ya. Karena memang tidak ada kaitannya dengan tajwid kalau dalam berdoa dan hadis. Tapi kalau mau disesuaikan dengan tajwid itu lebih bagus. Tapi kalau membaca Al-Quran tidak dengan tajwid maka itu salah, ya. Karena tajwid harus dengan tajwid. Karena membaca Al-Quran harus dengan tajwid. Kalau membaca doa dan hadis itu tidak, ya. Oke, baik. Ada yang mau membaca? Coba salah satu membaca. Siapa yang mau membaca? Ya, Kakak Amam. Silakan Kakak Amam yang angkat tangan. Doa selamat Kak Ustadz. Iya Kak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa ziyadatan warahmatan qabla wa indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Wal afwa indal hisab. Baik, terima kasih Kakak Amam. Baik, luar biasa sekali. Ada lagi yang mau? Oh, Kakak Sekar, silakan. Kakak Sekar mau baca. Ana, saya mau bertanya Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya ini? Ustadz, di rumahku mati lampu. Ya, terus kalau di rumahnya mati lampu, kenapa? Kemudian masih bisa ikut ya. Ya, silakan Kakak Alia. Kakak Alia aja yang baca. Silakan Kakak Alia. Ana Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ustadz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa alafiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Baik. Oke, selanjutnya coba Kakak Zalfa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar war'af wa indal hisab. Baik, terima Sadaqallahu kasih. azim. Ya, terima kasih Kakak Selva, Kakak Alia, dan juga Kakak Amam ya. Baik, nanti yang lain bacanya nanti ya. Ini Ustadz contohkan sekali lagi ya. Oke, Ustadz contohkan sekali lagi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Ini kalau dibaca warahmatan indal maut gitu ya. Enggak boleh warahmatan nah itu enggak boleh ya. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa didengarkan video ini supaya nanti mudah menghafalnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai artinya ya. Nah, artinya ini. Artinya, di sini Ustadz sudah potong-potong menjadi beberapa kalimat ya. Yang pertama ini contohnya ya. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka. Ya, Allahumma inna nas'aluka itu artinya ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu. Allahumma ya Allah inna sesungguhnya nas'aluka aku mohon kepadamu. Salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Ya, doa ini yang pertama memohon salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Maksudnya apa? Supaya kita diberi keselamatan dalam beragama. Loh, adakah Ustadz yang beragama tapi tidak selamat? Bisa jadi ada. Yang seperti apa? Contoh, ya, contohnya. Kita sering mendengar berita di televisi, itu ada teroris. Ya, teroris nanti membunuh orang, itu membunuh diri, dan lain sebagainya. Maka itu bukan agama yang selamat. Kenapa? Karena itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh agama, tidak diridhoi oleh Allah. Maka itu bukan jalan agama yang selamat. Maka salamatan fiddin, keselamatan dalam agama itu adalah bagaimana kita nanti mohon kepada Allah diberi agama yang benar, diberi pengetahuan yang benar. Ya, jadi agama itu mengajarkan kita saling berkasih sayang, tidak untuk saling membunuh dan lain sebagainya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita ditunjukkan ke jalan agama yang selamat, ya, salamatan fiddin. Dan selain itu, ini bisa juga diartikan dengan agama yang selamat itu adalah agama Islam, ya, ditunjukkan kepada agama Islam. Nah, agama-agama yang lain itu menurut pemahaman kita mereka bukan termasuk golongan yang selamat. Yang selamat adalah orang-orang Muslim, ya. Ini assalamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Wa'afiyatan fil jasad. Wa'afiyatan dan keselamatan fi pada jasadin, jasad atau tubuh. Yang kedua, dalam doa ini kita memohon kepada Allah supaya diberi kesehatan, ya, kesehatan, kesegaran, kebugaran pada tubuh kita. Jadi setelah agama kita itu selamat, agama kita benar, akhirnya kita memohon kepada Allah untuk diberi badan yang sehat, ya. Apalagi di masa pandemi ini, virus corona mudah sekali menyebar. Maka
kita berdoa kepada Allah supaya diberi tubuh yang sehat, tidak terkena penyakit dan terpapar virus corona. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiyadatan fil ilmi, dan penambahan dalam ilmu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya setiap harinya kita itu ditambah oleh Allah ilmunya. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Contoh, kalian sekolah hari ini mendapat tambahan ilmu karena sudah belajar. Kalian dapat ilmu atau pengetahuan baru mengenai, contohnya kalian lihat televisi dapat berita. Itu juga penambahan ilmu. Dan lain sebagainya. Maka kita mohon kepada Allah supaya wasiat datang fil ilmi. Dan diberi penambahan dalam ilmu. Ya. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu wajib. Ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu itu dari lahir sampai nanti meninggal. Ya, anak kecil itu sudah belajar. Jangan dikira adik-adik kalian tidak belajar. Mereka belajar menuntut ilmu. Yang awalnya tidak bisa makan sendiri, mereka makan pakai sendok belepotan. Nah, itu juga salah satu mencari ilmu. Nah, selanjutnya wa barakatan fir rizki, dan barokah dalam rizki. Ya, barokah dalam rizki di sini artinya adalah rezekinya barokah, rezekinya berkah, rezekinya itu membawa kebaikan. Ya, jadi rezeki yang membawa kebaikan itu disebut rezeki yang barokah. Contohnya seperti kita memiliki contoh ya, insya Allah Ustadz di Cahaya Fikri ini ya, contohnya mendapat gaji 3 juta. Karena gajinya ini barokah, insya Allah cukup untuk kehidupan Ustadz selama 1 bulan. Nah ya, itu berarti rezekinya barokah. Tapi ada juga orang yang lain, ya, mungkin rezekinya itu banyak, gajinya itu sampai 15 juta atau 20 juta 1 bulan. Tapi kalau nanti rezekinya itu tidak barokah, atau ya rezekinya tidak barokah, bisa saja nanti akan kurang-kurang terus, ya. Atau dapat uang ini, dapat gaji ini, ternyata ada masalah, akhirnya uangnya hilang lagi, habis lagi dan seterusnya. Bisa jadi itu rezeki yang tidak barokah. Maka kita mohon kepada Allah wa barokatan rezeki, dan rezeki yang barokah atau berkah rezekinya. Nah, rezeki itu tidak hanya uang, tidak hanya materi. Kita diberi kesehatan, itu rezeki. Hari ini kita bisa melihat, itu rezeki. Hari ini kita bisa bernapas, segarnya hari ini, itu juga rezeki. Ya, jadi rezeki itu bermacam bentuk, tidak hanya kekayaan atau berupa uang dan makanan saja, ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Wa taubatan qabalal maut, dan taubat sebelum mati. Jadi kita juga memohon untuk diberi kesempatan untuk bertaubat sebelum kita mati. Ya, kenapa? Karena barang siapa yang mati dalam keadaan taubat, maka nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, karena contoh kita pernah ya mendengar sebuah cerita mengenai seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Ya, 99 orang itu sudah dibunuh. Kemudian bertanya lagi kepada seorang pendeta, katanya, bisa enggak saya bertaubat dan diterima enggak taubat saya? Kata si pembunuh itu. Kemudian si pendeta menjawab, kamu tidak akan diterima. Akhirnya dibunuh lagi sampai 100. Kemudian datang kepada seorang ulama, dia bertanya, apakah saya masih bisa diampuni karena membunuh 100 orang? Kemudian ulama itu menjawab, insya Allah kamu akan diampuni. Tapi kamu harus bertaubat. Kamu harus menuju suatu tempat, contohnya pondok pesantren di sana untuk belajar agama. Ya, ternyata pembunuh itu sudah bertaubat. Ketika bertaubat, dia melakukan perjalanan menuju pondok atau menuju pesantren tersebut. Tapi ternyata di tengah jalan dia meninggal. Ketika meninggal, maka datanglah 2 orang malaikat. Yang satunya mengatakan, ini nanti penghuni neraka. Yang satu ini penghuni surga. Kemudian karena para malaikat ini berselisih pendapat,
akhirnya Allah memerintahkan untuk mengukur jaraknya. Jarak dia ke pesantren sama jarak dia dari rumahnya itu jauh lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat kepada pesantren. Akhirnya taubatnya diterima. Maka ketika taubatnya diterima, Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka itu juga yang kita mohon kepada Allah ya. Wa taubatan qoblal maut, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat sebelum menghadapi kematian. Ya. Tuh, yang selanjutnya warahmatan indal maut, dan rahmat ketika mati. Jadi setelah kita mati, ya setelah kita mati itu kita akan dimasukkan namanya ke alam barzakh atau alam kubur. Ya, nah di alam kubur kita nanti menunggu sampai hari kiamat untuk dibangkitkan. Nah di dalam alam kubur itulah kita memohon warahmatan indal maut, dan rahmat ketika mati. Jadi ketika mati kita diberi rahmat oleh Allah. Di alam kubur orang yang diberi rahmat itu kuburnya itu seperti taman, ya, taman yang indah, di situ nyaman, ya. Tapi bagi orang yang nanti tidak dirahmati Allah, nanti kubur itu terasa seperti gua yang sempit dan menjepit, ya. Dia sudah gua, tanahnya di dalam tanah sudah sempit menjepit lagi, ya. Tapi orang yang diberi rahmat itu akan terasa dia berada di taman-taman surga yang indah. Semua sudah kenikmatan sudah diberikan oleh Allah. Maka ini yang kita mohon kepada Allah. Wa rahmatan indal maut. Kita meminta rahmat kepada Allah ketika mati. Ya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan sesudah mati. Jadi sesudah kita mati itu kita mohon juga kepada Allah dosa-dosa kita selama hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kecil sampai nanti dewasa atau meninggal itu pasti kita manusia melakukan banyak dosa. Ya, entah dosa itu disengaja maupun tidak. Maka kita memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa tersebut. Ya. Tuh, selanjutnya Allahumma hawin alaina. Ya Allah, mudahkanlah kami. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan. Dimudahkan dalam apa? Fi sakaratil maut, dalam menghadapi sakaratul maut, atau dalam menghadapi detik-detik kematian, ya. Jadi supaya Allah mudahkan. Orang yang dimudahkan dalam sakaratul maut itu nanti tidak merasakan sakit yang lama-lama, ya. Mungkin ada orang-orang yang mengalami sakaratul maut itu lama, ya. Jadi Ustadz dulu waktu mungkin SMP, kalau nggak SMA ya, pernah Ustadz itu di kampung Ustadz itu ada orang yang mau meninggal, dan itu meninggalnya itu cukup lama. Maksudnya cukup lama itu sakaratul mautnya. Jadi sakaratul mautnya itu cukup lama. Jadi itu orang yang seperti itu nanti akan merasa kesakitan, ya, karena Rasulullah itu pernah ditanya seperti apakah rasanya sakaratul maut. Itu seperti ditusuk dengan 70 pedang. Jadi pedang itu banyak. Nah, itu seperti itu rasa sakitnya ketika sakaratul maut. Maka kita mohon kepada Allah ini, Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Semoga kita nanti dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Selain itu, ketika sakaratul maut itu setan akan datang, ya. Setan datang itu menggoda supaya mengingat sesuatu selain Allah, menggoda supaya kita mengikuti setan dan seterusnya, ya. Maka kita juga berdoa semoga dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi sakaratul maut sehingga kita mati dalam keadaan beriman, ya. Selanjutnya wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka, ya. Kita mohon kepada Allah semoga diselamatkan dari api neraka, ya. Kita sudah pernah merasakan mungkin ya terkena api, wah panas sekali itu di tangan, ya, sampai kadang melepuh. Bayangkan kalau kita dimasukkan ke dalam ruangan yang di situ penuh api, seperti apa, ya, pasti sakitnya luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah
wa najata minan nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Semoga kita diselamatkan dari api neraka ya. Wal afwa indal hisab, dan kemaafan ketika hisab ya. Kemaafan itu maksudnya Allah nanti memberikan maaf kepada kita ketika hari penghisapan, hari penghitungan amal ya. Jadi amal-amal kita nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik berapa, yang buruk berapa ya. Nanti ada ditimbang juga berat baiknya atau buruknya dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah supaya nanti Allah memberikan maaf apabila ketika dihisap amal baik kita lebih sedikit dari amal buruk kita. Ya, itu ini arti doanya ya. Ustadz ulang. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu salamatan, keselamatan fid din, dalam agama, wa afiyatan, dan kesehatan fil jasadi, pada tubuh, wasiadatan, dan penambahan fil ilmi, dalam ilmu, wa barokatan, dan barokah fil rizki, dalam rizki, wa taubatan, dan taubat qoblal maut, sebelum datangnya kematian, wa rahmatan, dan rahmat indal maut, ketika mati, wa maghfiratan, dan ampunan ba'dal maut, sesudah mati. Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkanlah kami fi sakaratil maut, dalam menghadapi sakaratul maut, wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan kemaafan ketika hisab. Ya, oke, mungkin itu penjelasan dari Ustadz. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada. Oke, Kakak Sekar ini dari tadi angkat tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ustadz. Ya. Ustadz. Ya, Kakak Aldo, silahkan. Itu hafalannya itu sama artinya, Kak Ustadz. Ya, untuk doa ini, kalau mau sama artinya boleh. Kalau tidak apa-apa. Intinya yang penting doanya hafal. Karena doanya panjang, artinya panjang. Maka Ustadz beri keringanan nanti untuk doanya saja. Ya. Kakak Izal tidur kah? Sakit kah Kakak Izal? Enggak. Kok tiduran? Kalau belajar yang bagus, duduk yang bagus ya. Jangan sambil tiduran ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ana. Ya, silakan Kakak Ijal. Gak apa-apa, dihafal artinya aja. Hafal artinya aja? Iya. Ya, yang hafal ya doanya, jangan artinya ya. Karena kita penilaiannya itu hafal doanya. Ya, bukan artinya ya. Tapi doa sama arti lebih bagus ya. Doa sama artinya itu lebih bagus. Tapi kalau enggak minimal doanya saja ya. Karena begini. Pernah ada yang mengatakan bahwa bahasa surga itu nanti adalah bahasa Arab. Ya, jadi kalau berdoa lebih baik kita menggunakan bahasa Arab. Ya, Al-Quran dalam bahasa Arab maka kita harus pelajari. Meskipun ya Ustadz sendiri juga belum begitu ya. Ustadz juga tidak paham mengenai bahasa Arab. Ya, cuman sedikit-sedikit saja yang kita pelajari mengenai bahasa Arab. Tapi sebisa mungkin paling enggak ya doa-doa itu dengan bahasa Arab ya. Kalau tidak bisa baru pakai doa yang biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ada. Nah, Ustadz. Ya, silahkan. Nanti kalau sekolah, enggak apa-apa main bola ke sana. Kalau sekolah enggak apa-apa main bola. Kalau sekolah nanti mohon maaf ya, sementara tidak ada main bola. Oke, sementara kita pertanyaannya mengenai materi ya, yang bukan mengenai materi nanti saja. Ya Kakak Aldo, silakan Kakak Aldo. Kalau hafalan tidak sama artinya di nilainya gimana, Ustaz? Ya, nanti kalau nanti hafal doanya saja, insya Allah sudah Ustadz kasih nilai 100 ya. Tapi nanti kalau sama artinya Ustadz kasih 120.
Enggak ya. Intinya kalau kalian hafal dengan artinya itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau enggak apa-apa. Ustaz sudah kasih nilai 100 untuk kalian ya. Oke, Kakak Sekar silakan. Kakak Sekar dari tadi angkat tangan tapi tidak bertanya, tidak apa-apa. Malah menghilang ini. Ya, Kakak Selva silakan. Ustadz, itu di video call kah atau kirim video? Ya, kalau setorannya semuanya video call Kak ya. Ustadz pengennya kalian video call, bukan kirim video. Kenapa? Karena kalau video call itu, Ustadz, kepencet. ya, kalau begitu dipencet lagi Kak Sekar. Kalau video itu biasanya kadang Ustadz lupa. Kemarin aja ada, siapa kemarin ya? Kakak Konita kayaknya. Kakak Konita video call Ustadz. Habis itu Ustadz ternyata tidak sedang pegang absen, ya. Jadi Ustadz mungkin kemarin itu di mana gitu ya, tidak pegang absen. Akhirnya sudah setoran, Ustadz lupa. Sudah dikasih nilai 100 tapi lupa belum mengisi di sini. Tapi nanti kalau video call, insya Allah nanti Ustadz usahakan akan pegang absen. Jadi kalian setor langsung Ustadz kasih nilai ya. Oke, selanjutnya Kakak Yasmin, ada pertanyaan? Video call-nya kapan? Kenapa Kak? Video call-nya kapan? Ustadz, Setorannya kapan? Ustadz, Ya, ada orang izin keluar. ya. Ya, oke. Nanti ya, nanti kita diskusinya nanti ya. Ini masalah materi dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ulang lagi ya. Ustadz ulang sekali lagi. Doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Artinya, ya Allah kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama, keselamatan kesehatan pada tubuh dan penambahan pada ilmu, dan keberkahan rizki, serta taubat sebelum mati, dan rahmat di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa. Selamatkan dari api neraka dan mendapatkan kemaafan ketika amal diperhitungkan. Baik, mungkin itu ya pembahasan kita hari ini. Silakan nanti dihafalkan. Kalau sudah hafal bisa disetorkan ke Ustadz ya dengan video call ya. Oke. Yang mau disampaikan? Ustadz kok dengar suara-suara ya? Oh, Kakak Nadia ternyata suara dari Kakak Nadia ternyata ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada. Tidak ada? Ada, Ustaz. Ya, silahkan Kakak Zahdia. Batas pengumpulannya kapan, Ustaz? Ya. Kakak Zahdia atau Zalfa ini? Zalfa, Ustaz. Mohon maaf, yang lain di-mute dulu ya. Silahkan, siapa tadi yang bertanya tadi? Ada, Ustaz. Ya, Kakak Zalfa, silahkan. Batas pengumpulannya kapan? Kenapa, Kak? Batas pengumpulannya kapan? Oh, batas setornya. Batas setorannya masih 2 pekan ke depan. Ya, jadi pekan ini silahkan dihafalkan. Pekan depan Ustadz akan menyampaikan mengenai jamak dan qasar. Berarti pekan depan masih boleh lagi. Baru pekan depannya lagi baru kita membahas hadis. Ya, jadi 2 pekan untuk menghafal. Biasanya Ustadz juga akan tetap terima nanti kalau sudah lewat. Tapi kalau bisa jangan sampai lewat ya. Karena nanti akan bertumbuk tugasnya. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Kak Rizal.
Boleh kerjakan sekarang, Kak. Daftar Mau setoran sekarang? Nanya aja bisa, Kak? Ya nanti dulu. Mohon maaf ya, Ustadz hari ini mungkin tidak menerima setoran karena Ustadz itu selama 1 pekan ke depan, setorannya pekan depan saja tidak apa-apa ya. Selama 1 pekan ini Ustadz itu sedang mengikuti ujian. Ya, jadi bukan kalian saja yang ulangan, bukan Ustadz juga ujian. Seperti kemarin, itu sebenarnya Ustadz mengajar, tapi kemarin Ustadz itu ujian. Ketika ujian ternyata ada yang makan bakso. Siapa kemarin makan bakso? Kakak Afifah ternyata terekam dalam video Ustadz makan bakso. Siapa kemarin yang joget-joget? Ya kemarin joget-joget siapa yang tiktokan? Kakak Bunga. Oh, Bunga tuh, dia tuh. Oh. Kakak Bunga kemarin tiktokan di depan begini sambil begini-begini. Padahal Ustadz merekam itu semua. Ya. Jadi nanti mohon nanti ke depan kalau waktu belajar itu ya belajar ya. Belajar dengarkan. Jadi seperti di kelas nanti harus dibiasakan ya. Kalian sudah terbiasa di rumah mungkin ya interaksinya lebih banyak dengan HP. Akhirnya banyak kalian yang bermain TikTok dan lain sebagainya ya. Mohon itu dikurangi ya. Kemarin ada yang menyampaikan seorang ustadz TikTok itu hukumnya haram. Harus dihapus dari aplikasi HP. Begitu. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang yang meninggalkan malunya. Ya, maksudnya malu itu sebagian dari iman. Tetapi dengan adanya TikTok itu ada anak-anak mohon maaf ya, ada yang tidak pakai jilbab, anak akhwat nanti berjoget-joget di situ. Maka itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka menggunakan aplikasi itu juga tidak boleh. Ya. Jadi jangan anak-anak nanti Ustadz ingatkan jangan menggunakan TikTok untuk joget-joget seperti itu ya. Kenapa? Karena itu bisa dilihat oleh orang banyak. Ya, apakah kalian tidak malu ketika nanti sudah tidak pakai jilbab, habis itu goyang-goyang, berjoget-joget ya? Itu kita harus punya malu ya. Kalau bisa jangan sampai ya. Jadi kita jaga diri kita, jangan sampai kita melanggar larangan Allah dan dipertontonkan kepada orang lain. Tadi yang Ustadz contohkan, mungkin anak-anak ini kan sudah kelas 5 ya, harus sudah bisa menutup aurat masing-masing. Jadi harus memakai jilbab. Ya, apalagi nanti dilihat orang, kalian tiktokan, nanti tidak pakai jilbab, kemudian di-share, dilihat jutaan orang. Maka nanti berdosa ya. Jadi harus dihindari untuk bermain TikTok yang seperti itu ya. Ya, baik ini Kakak Najwa sudah hapus, alhamdulillah. Ya, bukannya Ustadz melarang itu ya. Intinya itu tidak baik, jadi kalau bisa dihapus dan tidak memposting ya. Melihat juga sama juga ya. Kalau bisa jangan melihat-lihat ya. Nanti kalian biasanya setelah melihat kalian itu nanti pengen buat ya. Lihat yang joget-joget begini. Nah, yang begitu nanti kalian pengen buat. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jangan sampai nanti kita terbawa arus, kita terbawa godaan setan, kita mengikuti hal-hal yang negatif. Ya. Sebisa mungkin di dalam HP itu banyak sekalian di YouTube banyak video yang bermanfaat ya. Contohnya pengetahuan. Kalian bisa melihat Eropa seperti apa, melihat Arab seperti apa, makanannya seperti apa. Nah, itu yang baik. Tapi yang kayak TikTok, joget-joget itu enggak usah dilihat yang begitu ya. Itu tidak baik ya. Karena dilarang orang tua. Ya, alhamdulillah kalau orang tuanya sudah melarang, berarti orang tua itu sayang dengan kakak-kakak ya. Kalau nanti dilarang, habis itu dimarahin main begitu, maka itu orang tua sayang. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus seperti itu. Oke, kalau ya sudah dilarang, alhamdulillah ya. Oke, baik ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, akan Ustadz akhiri pembelajaran hari ini. Oke, Ustadz rasa tidak ada ya. Nanti tugasnya insya Allah akan Ustadz posting di Google Site. Mungkin selama 1 jam ke depan. Karena Ustadz harus ini convert, nanti upload video, baru nanti Ustadz posting. Ya.
Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kita digolongkan kepada Allah, kepada orang-orang yang berjalan menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, amin amin ya robbal alamin. Baik, ya Kak Ijal. Tugas PAI sudah ada kah? Sudah ada. Kemarin malam Ustadz posting karena lupa dengan tombolnya ya. Ustadz sudah posting ternyata tombolnya belum dibuat. Ya, pantas banyak tidak mengerjakan ya. Oke, nanti boleh dikerjakan hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, Kak Ijal. Ya, Kakak Amam, luar biasa. Sampai jumpa di sekolah hari Kamis ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini juara bertahan kita, Afifah. Juara bertahan dari kelas 5 saat. Selalu aktif untuk mengikuti Zoom meeting. Dan terakhir keluar. Ya. Assalamualaikum Kak Kalisa. Ya, baik Ustadz akhiri ya, Ustadz tutup. Silahkan nanti mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, Assalamualaikum.